Untuk jemaat yang kasih Tuhan, Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua dari Tuhan Yesus Kristus. Tadi pagi saya melakukan merenungkan. Ternyata ada putra, ada putri, ada anak dari raja yang dikagumi di dunia ini yang bertanya, untuk apa aku lahir di dunia ini? Saya tanya sama jemaat dulu. Jemaat, biasanya ya, yang bertanya untuk apa aku lahir itu, biasanya itu orang kaya atau orang miskin? Siapa yang di sini yang berkata, oh Pak Pendeta, yang sering bertanya, yang biasanya bertanya, untuk apa aku lahir di dunia ini adalah orang miskin? Boleh angkat tangan? Oke. Yang kedua, enggak Pak Pendeta, yang biasanya bertanya, untuk apa aku lahir di dunia ini biasanya orang kaya. Oh, kebanyakan yang miskin ya? Iya, sepertinya saya berpikir begitu. Tapi ada loh ya. Betul enggak? Tapi ada ya orang kaya yang untuk apa aku lahir. Jadi bekerja keras, berusaha luar biasa untuk kaya, setelah sampai puncak kekayaan, loh ternyata kosong ya. Tetap merasa enggak puas ya, tetap merasa enggak bahagia ya. Betul tak betul ya? Siapa? Jemaat. Anaknya raja segala raja bertanya, untuk apa aku lahir? Kita, saya dan saudara, masih kurang bersyukur. Ya, yuk kita sama-sama belajar yuk. Pengkhotbah 4 ayat 13 dan 14. Saya berdoa firman Tuhan yang berbicara kepada kita pagi ini membuat kita semangat hidup ya. Semangat hidup kita tidak dipengaruhi oleh situasi kondisi, tapi dipengaruhi oleh firman Tuhan yang ada dalam pikiran kita. Firman Tuhan yang kita percayai, itu yang membuat kita semangat. Pengetahuan firman Tuhan yang membuat kita semangat. Siapa yang menciptakan kita? Untuk apa kita lahir? Nah, ini membuat kita semangat ya. Tapi ada kasus di sini, Pengkhotbah 4 ayat 13. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat. Miskin tapi berhikmat. Daripada seorang raja tua tetapi bodoh. Raja bodoh. Miskin berhikmat. Raja bodoh. Agak sedikit bingung ya. Aneh ya. Nah, alangkah baiknya raja berhikmat. Tapi ini ada masalah. Ada kasus pemuda miskin berhikmat. Raja tua bodoh yang tak mau diberi peringatan lagi. Oh, ini masalah manusia ini yang perlu diubah, yaitu kalau sudah kaya, sudah di kedudukan tertinggi, sombong, congkak, arogan, tidak mau diperingati, tidak mau dinasehati, tidak ada Tuhan, tidak ada, ya ini Tuhan. Nah, itu kelemahan manusia yang perlu diwaspadai. 14, karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja. Wow. Pemuda miskin di penjara, keluar dari penjara bisa jadi raja loh. Jemaat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Katakan amin. Ini bisa jadi alasan kita untuk bersyukur ya. Ketika mengalami proses penderitaan, masalah dalam hidup ini silih berganti ya. Ingat itu proses, itu pembentukan Tuhan. Sebelum Tuhan pakai lebih lagi, Tuhan angkat ke tingkat tinggi lebih lagi. Nah, perlu pembentukan proses supaya karakter kita siap.
kalau tidak siap bahaya. Banyak kan orang tidak siap ketika di tempat tinggi, ya kan? Anginnya besar, cobaannya banyak. Karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja, biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. Paling tidak setelah kita membaca ini kita bisa ambil hikmah. Yang miskin jangan minder, jangan rendah diri, jangan ngomel, jangan bersungut-sungut. Ya. Yang raja, yang orang kaya, kedudukan tinggi, jangan sombong. Ya, memang sangat menyedihkan ya pemimpin yang sombong. Lupa untuk menjadi seorang hamba. Lupa untuk melayani rakyat. Percaya enggak percaya ya? Ada enggak di dunia ini pemimpin negara, gaji dari negara 90% diberikan untuk orang-orang miskin, mendonasikan. Bahkan ada pemimpin negara yang menolak gaji dari negara. Cukup gajiku sendiri aja, dari aku mengajar, dari aku menjadi dosen. Cukup itu aja bis. Hidup sederhana, enggak gampang. Ada ternyata loh. Ada enggak pemimpin negara yang dapat fasilitas mobil kenegaraan yang anti peluru, yang mewah itu loh. Ada yang menolak loh. Pakai mobil sederhana, mobil kuno, mobil berapa tahun lalu, mobil VW saya sebut aja ya. Pengawal-pengawalnya mobilnya lebih bagus. Nah, sederhana. Bahkan sekian lama tidak mau tinggal di istana negara, tinggal di rumah perkebunannya sendiri bersama istri, bersama 2 anjing penjaga. Ada loh ternyata. Jadi pikirannya, hobinya itu memikirkan rakyat, menolong rakyat. Wah, tidak salah kalau dicintai rakyat. Sebaliknya kalau raja sombong, mementingkan diri sendiri, ini dibenci rakyat. Penguasa menindas, memeras rakyat ya. Korupsi, keadilan diperkosa. Ini masalah pemerintah-pemerintah yang tidak takut akan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang tidak takut akan Tuhan ya. Kekuatan yang berkuasa, yang kuat yang berkuasa. Kasih uang habis perkara, yang banyak uang yang menang ya. Orang kaya salah jadi tidak salah. Orang miskin tidak salah jadi salah. Hukum dipermainkan, keadilan diperkosa itu namanya ya. Jemaat, takut akan Tuhan adalah hikmat yang paling besar. Ini yang penting, takut akan Tuhan. Sama-sama katakan sama-sama. Takut akan Tuhan. Jadi saya berdoa kita semua paham, tidak lagi berpikir bahwa miskin itu masalah besar. Enggak, masalah terbesar adalah kalau manusia tidak takut akan Tuhan. Sudah terbukti firman Tuhan yang berkata, miskin bisa jadi raja. Betul jemaat ya, Alkitab berkata itu. Miskin bisa jadi raja. Sebaliknya raja sombong bisa turun takhta, makan rumput seperti kambing domba, kukunya panjang. Jemaat ini ya, yang perlu kita lakukan hari-hari ini di masa-masa sulit. Saudara-saudara yang merasa miskin, belum punya apa-apa. Mulailah dari yang harus kita lakukan. Kebanyakan orang itu memikirkan apa yang bisa aku lakukan ya. Bermimpi-mimpi, seandainya aku jadi orang kaya. Kenapa aku seperti ini? Nah, nyalakan orang lain, nyalakan orang tua. Jangan. Mulailah hari ini ya. Berpikir, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus? Jangan terus berpikir tentang keinginanku. Cita-citaku boleh, bercita-cita boleh. Tapi jangan sampai terus menghayal terus. Jangan.
Mulailah dengan apa yang harus kita lakukan. Apa? Yaitu melaksanakan firman Tuhan. Baca, dengar, lakukan. Baca, dengar, lakukan. Takut akan Tuhan sumber hikmat. Firman Tuhan sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, jemaat. Firman Tuhan sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, jemaat. Kalau kita melakukan firman Tuhan, melaksanakan firman Tuhan, nurut sama Tuhan, ya, pasti kita dapat melakukan yang terbaik. Sama-sama katakan amin. Ya. Banyaklah, terutama pria, bapak-bapak, suami-suami, ingin kan kedudukan tambah tinggi karena gajinya juga tambah naik, ya kan. Banyak uang, itu keinginan kita para pria, bapak-bapak ya. Tapi ingat baik-baik, kedudukan tinggi bukan tujuan loh ya. Kalau sampai kedudukan tinggi tujuan kita, tujuan hidup kita, ini bahaya. Membuat kita tadi, seperti tadi, sombong. Tapi jadikan kedudukan tinggi, itu jadi alat untuk memuliakan Tuhan. Katakan sama-sama, untuk memuliakan Tuhan. Ya. Kita lihat 2 Petrus 2 ayat 12. 2 Petrus 2 ayat 12. Nah, ini juga masalah manusia ya. 2 Petrus 2 ayat 12. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal. Sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Ini tentang nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, penyesat-penyesat, orang-orang yang ikut ajaran-ajaran sesat. Ada pertanyaan begini, Pak Pendeta, kenapa ya Tuhan kau tidak menciptakan manusia itu yang bisa melakukan yang baik saja, yang benar saja, wes diatur, diciptakan, dibuat seperti itu aja lah. Jangan sampai ada kemampuan sedikit pun untuk bersalah, memberontak, berbuat dosa. Kalau Isa tidak ada program untuk itu. Loh, itu kan robot, paham jemaat? Robot, sama-sama katakan robot. Enggak, Tuhan bukan menciptakan robot, Tuhan menciptakan manusia. Nurut atau tidak, melakukan yang baik, benar, atau yang tidak baik, tidak benar. Melakukan yang baik atau jahat. Pilihan dong, kita memilih, kita berhak memilih dong. Kita manusia, kita bukan robot, kita bukan binatang. Wah, enggak bisa Pak, sulit. Enggak bisa, aku sudah begini nih, watakku gini nih. Aku nih orangnya ya gini nih, sudah bertahun-tahun gini. Orang tuaku ya begini, kakek nenekku ya begini. Enggak bisa, sulit. Loh, itu dari pikiran kita. Enggak bisa, ya enggak bisa. Bisa, ya bisa. Ada kemauan, ada jalan. Katakan amin. Sulit Pak, saya lepas dari rokok, ini sulit. Sulit. Bagaimana kalau saya kasih 1 triliun lepas rokok, mau enggak? Oh mau Pak, berarti kan bisa kan? Saya ini marah Pak, pemarah Pak. Gampang mukul Pak saya. Gak seneng, gampang tersinggung, saya pukul. Enggak sopan sama saya pukul. Saya. Di warung orang numpahkan kopi teh di tanah saya marah, saya mau pukul. Pemarah saya, enggak bisa, segini ini sudah saya, wataknya sudah gini, sulit berubah Pak. Oh gitu betul ya. Bagaimana kalau yang numpahkan minuman itu, yang mau kamu pukul itu, anaknya jenderal bintang 5, berani kamu mukul? Iya Pak, enggak berani. Nah berarti kan bisa kan? Bisa enggak marah kan? Bisa enggak merokok kan? Ya manusia ya dikuasai hawa nafsu, penuh nafsu jinah, mencari keuntungan diri sendiri. Ini dosa-dosa kita manusia ya. Terlatih untuk serakah, kurang. Bila perlu merampas milik orang lain. Jemaat, Alkitab berkata, Sodom dan Gomora sudah di bumi hanguskan oleh Tuhan.
Itu adalah suatu peringatan bagi kita, ya. Dosa terus-menerus dibiarkan, tidak mau bertobat, tambah terus tambah besar, tambah banyak dosa itu, ya. Alkitab berkata, ingatlah ini Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Nah, ini yang perlu kita selalu ingat, selalu pikirkan. Yesus Kristus yang mati dan bangkit untuk kita orang-orang berdosa. Itu penting yang perlu kita ingat. Membuat kita untuk berubah hobinya dari berbuat dosa jadi hidup benar. Alkitab berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Alkitab berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sama-sama katakan, pikirkanlah. Ini lebih sempurna, ya, untuk mengatasi, untuk mengubah kebiasaan buruk kita. Tidak terus-menerus berhenti pada kata-kata begini. Jangan berzina, jangan merokok, jangan mencuri, jangan. Itu justru pengalaman banyak orang semakin melakukan, semakin kayak diingatkan. Jangan merokok, perokok, jangan merokok. Kayaknya tambah kepingin merokok. Ibu-ibu, wanita-wanita yang diet, bukan diet. Jangan makan ini, jangan makan. Nah, pikirannya justru ke makanan, malah enggak diet, tambah banyak makan. Gagal dietnya, karena berpikir jangan makan. Nah, tapi dialihkan, sama-sama katakan dialihkan. Iya. Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jangan berzina, jangan berpikir cabul, jangan nonton video porno, jangan baca pornografi, jangan. Dialihkan, baca firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, menolong orang lain, menolong tetangga, memberkati apa yang harus aku lakukan Tuhan hari ini. Berpikir kegiatan yang lain. Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ini kiranya menjadi jawaban buat kita yang bertanya gini, salahnya kok aku dapat cobaan ini? Seandainya aku tidak mendapat cobaan ini, aku kan tidak berbuat dosa. Yang disalahkan cobaan. Jangan, jemaat. Kita harus berpikir ini ujian. Cobaan kita pikirkan ini ujian. Kalau ujian itu untuk naik kelas, untuk diwisuda, untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi, ujian. Ya. Manusia, setan yang ingin mencobai kita dalam Tuhan itu kita jadikan ujian. Tuhan ingin kita berpikir itu ujian, jemaat, ya. Kalau cobaan kan untuk menjatuhkan, untuk menghancurkan. Ya, tapi ujian untuk naik kelas. Kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jemaat ini menguji kita untuk membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan atau tidak. Jemaat, kalau cinta, kalau kasih, itu kita sanggup melakukan keinginan orang yang kita cintai. Melakukan taat kehendak Tuhan, ya, perintah Tuhan, karena kita cinta. Ya, ingatlah masa muda kita kan, yang pacaran, ya. Pacar kita nggak suka rokok, wes demi kamu aku nggak rokok. Nah, karena cinta, paham, jemaat? Karena mengasihi Tuhan. Kalau kita nggak nurut sama Tuhan, berarti kita nggak mengasihi Tuhan, ya. Yang terakhir, ya, Yakobus 4 ayat 6 dan 7. Yakobus 4 ayat 6 dan 7. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu.
Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Sama-sama katakan rendah hati. Iya, katakan sama-sama jangan congkak. Ini ada hubungannya dengan kebiasaan buruk kita juga ya. Siapa sih yang mau mengaku kelemahan kita, kesalahan kita, ya, keburukan kita, kebiasaan buruk kita? Siapa sih yang mengaku? Saudara-saudara, saya punya kebiasaan buruk mencuri. Saudara, saya punya kebiasaan buruk nonton video porno, pikiran cabul, berzina. Siapa sih jemaat yang mau mempermalukan diri? Ya, ini Alkitab berkata, menjelaskan kepada kita untuk membuat kita jujur, tidak pakai topeng. Kalau disembunyikan, didiamkan, itu namanya sepertinya dipelihara, terus dilakukan diam-diam. Kalau diakui jujur, tanda bahwa kita mau berubah, mau bertobat, mau meninggalkan, itu loh. Bantu aku untuk tidak melakukan yang buruk lagi. Tujuannya itu, kita tidak bisa sendiri untuk meninggalkan kebiasaan buruk. Tidak bisa sendiri, kita butuh sahabat, butuh saudara, butuh saudara seiman untuk menguatkan, mengingatkan, menolong kita. Ya. Ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia lari daripadamu. Lawanlah iblis, bukan lawanlah pencobaan, bukan lawanlah iblis. Jangan coba-coba lawan iblis dengan kekuatan kita sendiri ya. Iblis pengalamannya ribuan tahun, betul? Lawan dengan firman Tuhan. Sama-sama katakan firman Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberi teladan di padang gurun ya. Ada tertulis, ya. Sudah, enggak berani. Alkitab berkata apa? Pakai perang, melawan musuh, pemerintah di udara, roh-roh jahat, perang, peperangan rohani, senjatanya apa? Pedang roh, sama-sama katakan pedang roh. Pedang roh itu apa? Firman Tuhan, ya. Jemaat penuh firman Tuhan. Ketika dicobai oleh iblis, perkatakan firman Tuhan. Roh Kudus mengingatkan kita firman Tuhan yang kita pernah baca, pernah kita dengar. Perkatakan dengan iman. Ya. Alkitab juga berkata ketopong keselamatan. Nah ini, ya tadi saya sharing ada masalah tentang orang pakai jimat-jimat, dukun. Nah ini, kita orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus, ketopong keselamatan. Kita percaya Tuhan Yesus ada keselamatan. Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita, menebus hidup kita. Segala kutuk, segala kejahatan, kekotoran, kenajisan kita ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita percaya Tuhan Yesus, kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Itu ketopong keselamatan, dan selanjutnya kita gunakan pedang roh, firman Tuhan. Ya, haleluya. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu Ku Mau Sepertimu Yesus ya, refnya saja. Semangat ya jemaat Tuhan. Kita dilahirkan ini bukan tiba-tiba muncul di muka bumi ini. Ada 3 profesor tanya, berbicara sama salah satu komedian stand up komedi di Indonesia yang Kristen, ya. Mas, Pak, kalau nanti lucu-lucu jangan sampai yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah ya. Loh, maksudnya apa? Contohnya apa? Ya, kayak bumi ini, manusia ini bukan ciptaan manusia. Itu karena dari pecahan meteor. Lalu muncul bumi ini, muncul manusia. Itu sudah terbukti secara ilmiah. Ilmu pengetahuan sudah terbukti. Oh gitu ya. Nah anak Tuhan tuh bilang gini, oh gitu ya. Nah, lalu yang ciptakan meteor siapa? Nah profesornya bingung. Tolol-tolean.
Iya ya, yang nyiptakan meteor siapa? Langsung dari ateis jadi percaya Tuhan. Ya, jemaat, kita dilahirkan, diciptakan oleh Tuhan. Kita terlahir di dunia ini, Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud. Ya, ingin tahu kehendak Tuhan, baca firman Tuhan, lakukan, baca, lakukan. Kita adalah anak raja segala raja, anak Tuhan segala Tuhan, yang punya kuasa surga dan bumi. Katakan amin. Yang percaya kita diciptakan oleh Tuhan, sama-sama bangkit berdiri. Yuk nyanyikan lagu ini, refnya. Ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Pagi ini kami memperbarui komitmen kami Tuhan, untuk selalu berpikir memuliakan Tuhan melalui kehidupan kami. Tuhan di dalam kami di dalam Tuhan. Kami ingin pastikan bahwa kami punya Tuhan. Dalam hati kami punya Tuhan, punya kasih Tuhan, punya kuasa Tuhan, punya hikmat Tuhan. Karena firman Tuhan yang berkata, siapa kami, itu apa kata Tuhan. Kami tidak mau lagi terlalu mempercayai apa kata orang, tapi kami mau mempercayai apa kata firman Tuhan. Kami biji mata Allah, kami berharga. Nyawa, harga hidup kami, jiwa kami, nyawa kami seharga nyawa Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kami biji mata Allah. Haleluya. Kami anak raja segala raja. Haleluya. Kami sangat dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Kau sudah menebus hidup kami. Kami milik Tuhan Yesus. Kami milik Tuhan Yesus. Tuhan yang menjamin kehidupan kami. Tuhan yang memelihara kami. Rencana Tuhan yang terbaik untuk kehidupan kami. Rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Kami semua jemaat Tuhan, muda, tua, laki-laki, perempuan, siapapun kami menjadi tanda-tanda keheranan bagi banyak orang. Banyak orang terkagum-kagum akan Tuhan melalui kehidupan kami. Oh haleluya, tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih, ada perubahan hidup yang dahsyat, yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat Tuhan, sama-sama kita angkat tangan di hadirat Tuhan. Bapa yang di surga, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dengan mau terus percaya, menikmati perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami sudah percaya, bersyukur, berdoa demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk, tetap menjalankan protokol kesehatan. Tidak boleh ada yang meninggalkan sampah sedikit pun di gereja ini ya. Tuhan memberkati.